Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan ini kita dapat berbagi ilmu, terlebih pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kali ini kultum berjudul Nuzulul Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nuzulul Quran itu memiliki dua kata. Yang pertama kata nuzul, yang kedua Al-Quran. Dari segi bahasa, nuzul berarti turun. Turunnya Al-Quran. Di dalam kitab Al-Ityan fi Ulumil Quran dijelaskan bahwasanya turunnya Al-Quran itu ada dua proses. Lil Quranil Karim tanazzulani. Al-Quran itu kata ulama ada dua cara nuzulnya, cara turunnya. Al-awwalu minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan fi lailatul qadri. Yang pertama, Al-Quran itu turun sekaligus. Jadi dari lauhil mahfuz menuju langit dunia, langit yang tepat di atas kita saat ini. Dari lauhil mahfuz Allah turunkan Al-Quran tersebut sekaligus, jumlatan wahidatan, dari juz pertama sampai juz 30. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, turunnya Al-Quran pada sesi pertama ini dijelaskan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran sekaligus pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan oleh dai atau mubalik yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadanlah Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Dalam segi bahasa, kata inzal atau anzala itu berarti turun sekaligus. Yang kedua, yaitu turunnya Al-Quran minas sama'id dunya ilal ardi, yaitu setelah dari lauhil mahfuz menuju langit dunia, sama'ud dunya. Dari langit dunia inilah Allah turunkan melalui malaikat Jibril ilal ardi, ke bumi, yaitu kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan cara mufarraqan ay munajjaman, berangsur-angsur, fi muddati 23 sanatan, yaitu selama 23 tahun lamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus, yaitu Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala usilal Quran minadz dzikri fawadha'a fi baitil izzah minas sama'id dunya faja'ala Jibril yanzil bi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia, dan kemudian setelah itu Allah turunkan secara berangsur-angsur melalui utusannya malaikat Jibril. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu, oleh ulama mengatakan memiliki hikmah. Kenapa Al-Quran itu tidak sekaligus melalui malaikat Jibril 30 juz turun kepada Nabi Muhammad SAW? Hikmah yang pertama adalah tasbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam
amama adzal musyrikin. Yang pertama, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu kata ulama adalah tasbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menetapkan, menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat cacian, cercaan dari kaum musyrikin pada saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai penguat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, at-talattufu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil wahyi, yaitu menjadi talatuf bin Nabi, yaitu supaya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi lemah lembut ketika turunnya wahyu. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Al-Quran itu turun kepada gunung, maka gunung itu akan hancur luluh lantah. Oleh karena itu kata ulama, seandainya Al-Quran turun sekaligus kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan mampu. Oleh karena itu turunnya Al-Quran, hikmah yang kedua yaitu sebagai supaya hati Nabi SAW lemah lembut. Yang ketiga, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah at-tadarruj fi tasyril ahkam, yaitu ada hikmah yang sangat besar ketika ada peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat. Tidak ada jawaban dari peristiwa itu, masalah itu, maka Allah mengirimkan wahyunya, menurunkan wahyunya berkenaan dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, ketika ada masalah yang tidak ditemukan jawabannya, maka para sahabat akan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang masalah tersebut. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW akan bermunajat, berdoa kepada Allah, adakah jawaban dari masalah tersebut? Maka dengan izin Allah, Allah turunkan wahyu yang sesuai dengan masalah tersebut. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, jadi kesimpulannya, turunnya Al-Quran itu ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz, dari Baitul Izzah menuju langit dunia sekaligus. Dan yang kedua adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril selama 23 tahun. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.